Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama Budi Tutor. Kali ini kita coba sharing tentang perjalanan YouTuber pemula ya. Belum YouTuber sukses ya. Selamat berjuang kepada teman-teman yang sedang mengejar dolar dan akan mendapatkan dolar. Pokoknya dolar dan dolar. Karena kita dibayarnya oleh dolar. Kenapa kita dibayar oleh dolar? Karena kan YouTube adanya di Amerika seperti itu. Oke. Jadi ketika kita akan menjadi seorang YouTuber, terus kita akan membuat sebuah konten YouTube, modal pertama itu apa? Sebetulnya. Jadi modal pertama itu adalah semangat untuk membuat konten YouTube itu. Semangat untuk membuat konten YouTube sehingga YouTube itu bisa konten yang kita buat itu bisa diterima di masyarakat. Nah, jadi dan konten itu konten apa sih yang bisa diterima masyarakat? Semua konten bisa booming, semua konten bisa laku, semua konten bisa ditonton. Intinya kan itu. Jadi kita mempersiapkan barang dagangan. Jadi dagangan kita itu ya video yang kita upload pada YouTube. Nah, dan kita berharap video itu ditonton. Istilahnya ibarat barang dagangan, barang kita itu semoga bisa dibeli bagi yang suka seperti itu. Makanya kita membuat konten YouTube. Nah, langkahnya pertama itu apa? Kita semangat dulu untuk membuat konten YouTube, terus kita melihat-lihat YouTube, nonton YouTube seperti ini loh. Video tentang vlog seperti ini, video tentang memasak seperti ini, terus video tentang pemandangan alam juga tema seperti ini, bentuknya seperti ini. Kita nonton dulu video-video orang lain. Nah, diusahakan yang kita tonton itu adalah video-video yang durasi yang subscribernya sudah puluhan atau ratusan ribu bahkan jutaan ya. Begitu. Ya, kita juga perlu menonton video-videonya artis dan lain-lain gitu ya. Nah, terus ada juga video-video YouTube tentang tutorial. Tutorial pun terbagi berbagai macam ya. Ada tutorial YouTube, cara membuat YouTube dan lain-lain. Terus tutorial tentang service HP. Nah, di sini juga ada beberapa service HP secara umum maupun biasanya ada juga service HP khusus iPhone yang ada di YouTube seperti itu yang saya lihat ya. Nah, banyak sekali kalau tutorial service itu. Ada juga tentang service motor. Nah, terus motor pun ada motor yang secara umum, motor kayak motor manual maupun matic. Ada juga service motor khusus buat road race, buat balapan, ada juga di YouTube seperti itu servisnya gitu kan. Nah, selain servis motor ada juga servis tentang mesin-mesin. Jadi mesin-mesin kayak traktor dan sejenisnya itu ada di YouTube. Jadi banyak sekali. Dari tutorial aja udah banyak sekali. Ada juga yang mirip dengan tutorial, tapi sebenarnya tutorial juga itu ide kreatif ataupun tip dan trik. Misalnya cara memperbaiki lampu yang rusak, lampu LED itu ada beberapa tutorialnya di YouTube. Terus misalnya tip kreatif itu misalnya pipa yang udah dibuang bisa menjadi hiasan. Itu bisa juga seperti itu. Jadi banyak ide kreatif, tip dan trik itu banyak sekali. Terus di YouTube juga ada tentang berita lokal maupun nasional maupun internasional tentang berita banyak sekali. Yang selama ini kita beli koran dulu kita zaman dulu kan beli Kompas. Koran Kompas itu udah bangga sekali ya.
Kompas, terus beli koran Suara Merdeka, itu udah bangga sekali pada saat era tahun 90-an. Nah, saat ini kita sudah bisa menonton di YouTube Kompas. Berita-berita Kompas dari Tribun News dan lain-lain itu kita bisa lihat di YouTube seperti itu. Nah, terus kita melihat banyak tuh, ada berita, ada tutorial, ada berita, ada vlog, ada musik juga. Musik yang langsung live ada, semacam organ tunggal gitu kalau di daerah itu ada. Jadi dangdut orang joget-joget gini ada, seperti itu. Ataupun cuma musik doang ada. Ada juga yang musik plus lagu ada. Jadi cuma menampilkan gambarnya doang kan, gambar artisnya tuh ada, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa mempelajari nih. Jadi yang kita tinggal di daerah mana? Di daerah kota, semi kota, ataupun di pedesaan. Terus kita punya keahlian enggak? Gitu. Misalnya aja kita punya keahlian kerajinan. Misalnya salah satunya kayak saya punya kerajinan kulit ya. Kerajinan kulit. Nih, contohnya ini. Ini adalah dompet kulit. Dompet kulit yang kita jahit secara manual ya, handmade, kulit asli, handmade. Nah, jadi kita kerjakan secara proses manual tanpa mesin ya, dompet kulit ini tanpa mesin. Nah, ada beberapa juga, ada tas, ada dompet kulit, ada aksesoris. Ini adalah gantungan kunci ya, gantungan kunci motor. Yang ini gantungan kunci mobil. Ini buat STNK, ini buat SIM sama kartu KIR. Kan kartu KIR yang sekarang itu modelnya kayak kartu SIM. Nah, begitu itu. Di bagian luar kita bisa buat taruh itol di sini. Nah, di sini juga buat kunci mobilnya di sini. Oke. Nah, kita punya kerajinan. Walaupun saya tinggal di daerah, di pedesaan, kita punya berkecimpung di kerajinan kulit ya. Kerajinan kulit yang dijahit secara handmade seperti itu. Itu saya bikin konten YouTube tentang kerajinan kulit. Namanya MF Litercraft ya di situ. Pakai sudah monet? Belum monet. Jam tayang belum begitu banyak, subscriber juga masih di bawah 500, tapi sudah menghasilkan. Nah, salah satu konten saya yang belum monet adalah kerajinan kulit ini. Belum monet tapi sudah menghasilkan, karena ada banyak pembeli yang asalnya dia melihat konten YouTube saya. Terus akhirnya berminat, akhirnya beli dompet, beli tas, dan sejenisnya kan banyak ya produksinya. Maksudnya itemnya banyak, dompet, ada tas kulit, ada sarung pipa buat semuk, ada tas wanita, tas pria ada. Nih, ini caranya gimana? Ini saya share di Facebook ya. Saya suka juga Facebook itu kan, sosial Facebook itu misalnya tas kulit asli, bahan kulit sapi asli, diproses secara handmade. Nah, di bawahnya tuh saya kasih YouTube .2 MF Litercraft. Jadi saya nggak taruh link karena saya masih pemula, belum berani kan yang di kulit ini. Saya taruh YouTube, terus nama YouTube saya aja. Nah, ketika orang itu melihat sekali, 2 kali kok penasaran. Akhirnya orang yang tadinya melihat sepintas saja, akhirnya melihat YouTube saya. Dilihat prosesnya begini, misal prosesnya ternyata dibuat secara manual. Nah, setelah itu dia tonton, dia berminat. Di situ ada keterangan nomor HP-nya, Instagram-nya juga ada kan di deskripsinya video saya ini. Akhirnya transaksi terjadi, belum monet,
belum monet tapi sudah menghasilkan. Itu salah satunya ketika kita mempunyai keahlian bidang kerajinan kulit, kerajinan bambu, ataupun kerajinan apapun yang bisa menghasilkan uang. Saat ini bisa kita bikin konten ya, bikin konten YouTube gitu kan maksudnya. Jadi sebelum monet pun kita bisa menghasilkan gitu. Ini kan salah satu pemasaran juga. Jadi sejak tahun 2003 ini YouTube memperbolehkan kita untuk berjualan betul-betul boleh gitu kan. Dari pihak YouTube seperti itu. Nah, akan tetapi saya saat ini lagi menekuni YouTube tentang kucing kampung. Kucing kampung. Nah, sudah banyak juga subscribernya. Terus selain kucing kampung kita tutorial YouTube juga. Itu yang betul-betul lagi saya optimasi ya, saya kejar kan seperti itu. Nah, karena udah ngerti gitu loh. Dari pengalaman saya menonton banyak channel-channel YouTube besar, seperti ini ternyata saya yakin bisa membuat konten YouTube tentang kerajinan kulit, tentang tutorial, tentang hewan peliharaan. Itu saya bisa karena saya udah menonton, saya banyak belajar dari YouTube besar itu. Ternyata kok seperti ini cara pengambilan videonya, pakai HP yang sederhana pun bisa. Yang penting apa? Yang penting menarik buat ditonton oleh orang lain dan bermanfaat. Kayak ini kerajinan kulit, saya upload tas kulit, dompet kulit, dan kerajinan kulit lainnya. Tapi saya juga buat video tentang cara membuat kulit, cara membuat kerajinan kulit, terus cara menjahit handmade manual, cara menjahitnya, terus tool ataupun peralatan apa aja sih yang digunakan pada saat kita akan usaha kerajinan kulit handmade ya. Toolnya apa aja, alatnya tuh apa aja. Di YouTube saya ada, di MF Little Craft ada di situ. Jelas. Jadi ketika orang itu minat sama barang saya, terus ada orang juga yang pengen usaha kerajinan kulit, di YouTube saya aja. Di YouTube saya ada. Ada toolnya apa aja, terus cara membuatnya bagaimana itu ada di situ. Jadi nggak cuma membeli terus nggak ngerti ini prosesnya gimana. Ada di situ prosesnya juga. Di channel YouTube saya yang kerajinan kulit. Jadi kan kita membuat sebuah channel YouTube itu kan tujuannya apa? Bermanfaat bagi orang banyak. Seperti itu, bermanfaat bagi orang banyak sehingga orang tuh bisa ngerti prosesnya seperti ini. Sekarang nggak perlu ditutup-tutupin lah, nggak perlu ditutupin masalah saya makin banyak berbagi ilmu kan semakin bagus. Nah, di dalam agama juga seperti itu. Kalau nggak bisa bagi uang, bagi ilmu. Oke. Nah, setelah kita kita yakin dengan satu tema misalnya pertanian. Misalnya Anda YouTuber pemula, masih muda, tinggal di daerah pedesaan, yang bisa itu pemandangan alam dan pertanian ya. Mungkin Anda ahli dalam bidang pertanian, ngerti banget, bisa dibuat konten YouTube. Pertanian apa? Banyak juga. Banyak juga pertanian itu. Jadi ada pertanian padi, terus palawija apa itu? Palawija ada jagung, terus ada kacang-kacangan itu, terus palawija tentang sayur mayur, terus pertanian apa yang kayak itu hortikultura, mangga, jeruk dan sejenisnya, buah-buahan ya. Itu bisa dibuat konten YouTube. Dibuat secara kerucut, misalnya khusus pertanian padi bisa, khusus pertanian palawija sayur mayur bisa.
atau khusus tentang pertanian hortikultura, buah-buahan bisa juga, atau dicampur pun bisa. Misalnya tentang pertanian, di situ ada tanam padi, di situ ada sayur mayur, di situ ada hortikultura dan lain-lain, bisa juga seperti itu. Jadi konten apapun bisa dibuat YouTube, diupload, kita buat videonya, kita bisa. Asal untuk YouTube pemula saat ini ya akan lebih bagus satu tema kalau pertanian aja, walaupun situ banyak sekali sub-subnya tuh, banyak sekali jenisnya, banyak tentang tutorial banyak sekali. Misalnya servis pun apa, misalnya servis motor, servis HP, servis televisi dan elektronik lainnya seperti mesin cuci dan lain-lain. Itu dibuat satu tema, satu channel, baru di situ kita tekuni. Setelah kita buat videonya, jangan diupload dulu, kita perlu juga nonton channel-channel besar yang membuat hal seperti itu. Tentang servis motor, kita buat channel-channel besar tentang servis motor, misalnya si Bun Channel Banyumas. Kita lihat tuh video-videonya si Bun Channel tentang servis motor, gimana sih videonya, seperti apa, cara seandainya bentuknya face to face kayak gini, cara berbicaranya seperti apa gitu kan. Tuh. Ada lagi konten yang booming juga, memancing itu kita lihat Gondrong Labanan ya, udah sekian juta subscriber Gondrong Labanan, itu kita lihat cara pengambilan videonya, terus intronya, suaranya seperti apa, itu kan kita bisa belajar dulu dari situ. Atau tentang drama komedi, bisa juga melihat kontennya Moko Channel itu. Kita lihat di situ cara membuat film komedi gimana. Nah, dari kita belajar dari konten-konten yang channel besar itu, kita ada gambaran nih. Aku nih harus buat videonya seperti ini, harus seperti ini sehingga bisa menarik, bisa diterima oleh masyarakat, kan seperti itu. Nah, setelah itu udah cocok, video yang sudah kita buat itu kita edit dulu. Kita edit, banyak aplikasi edit video di Play Store, banyak ya. Ada KineMaster, ada Vivio, ada CapCut atau CapCut itu ya. Itu ada. Kalau saya biasa pakai CapCut ya, karena di situ tidak ada watermarknya. Ketika kita menggunakan CapCut, terus yang bagian kanan itu kita hapus, itu tidak ada watermarknya ya. Nah, baru video kita masukkan dulu ke aplikasi, dilihat dulu suaranya sudah oke belum, kalau masih kecil dibesarkan, terus gambarnya, sinarnya gimana, di situ bisa diolah di aplikasi CapCut ini. Kita bisa olah sehingga video yang akan kita tampilkan itu video yang maksimal ya. Jadi menurut kita maksimal, tetapi belum tentu maksimal bagi penonton kita. Tapi kalau kita memang masih pemula, adanya baru satu HP, itu pun RAM-nya cuma 4 GB, terus megapikselnya masih di bawah 10 megapiksel, nggak masalah. Tapi kita semangat dulu, terus berusaha membuat konten ataupun channel yang, jadi kita tuh yakin, kita udah yakin karena kita udah belajar dari beberapa YouTuber besar tentang yang kita inginkan, itu kita udah belajar seperti ini. Belum bagus banget hasil videonya, nggak masalah. Yang penting di situ kita udah yakin bahwa ini loh video yang akan aku publik di YouTube. Oke. Nah, setelah video itu kita upload di YouTube, tapi jangan kita publik dulu ya, kita buat pribadi dulu seperti itu. Dah, kita upload.
Nah, setelah video itu kita upload, kita buka di Android itu ada YT Studio. YT Studio. Kan tapi ketika kita belum punya, kita bisa download di Play Store YT Studio. Nah, kita klik YT Studio. Kita klik YT Studio, di situ baru kita olah tuh. Kita olah judulnya. Judulnya semenarik mungkin, bahkan saat ini judul nggak berpedoman ke SEO, akan tetapi sangat menarik. Tapi isi dari video itu sesuai dengan judul ya. Melenceng dikit paling. Nah, itu judul sudah, deskripsi itu judul kita copy paste aja, copy terus masukin ke deskripsi itu kan, kita masukin ke deskripsi. Setelah itu kita kasih tag di bawah deskripsi itu tentang apa video kita itu kan, tentang video kita apa gitu kan, itu sesuai. Udah, setelah deskripsi baru kita masuk ke bawah ke teks, kita buat kata kuncinya di situ, misalnya memancing ikan, terus memancing ikan liar, memancing di alam bebas dan lain-lain itu. Nah, itu kata kunci asalnya dari mana? Kita bisa cari di Google Trend. Kita buka Google Chrome, di situ kata kunci YouTube. Di situ kita klik, kita cari tentang apa, memancing misalnya, atau tentang servis motor. Di situ ada bla bla bla. Dan kita tulis dulu pakai apa namanya, pakai catatan kecil. Nah, setelah kita tulis kata kunci itu baru kita salin di YT Studio itu. Masuk ke YT Studio, kita masukkan kata kuncinya. Oke, kita simpan. Tapi jangan dipublik dulu. Karena apa? Karena di situ kita belum buat cumalis. Cumalis itu jadi gambar yang yang akan membuat pengunjung tertarik melihat video kita. Nah, cumalis itu kita masukkan lewat YT Studio. Nah, tapi cumalis itu kita buat melalui aplikasi lagi. Aplikasi, kalau saya biasa pakai aplikasi Banner Maker ya. Aplikasi Banner Maker. Kalau yang belum punya bisa download di Play Store. Aplikasi Banner Maker, di situ kita buat masuk ke aplikasi Banner Maker, terus kita tampilkan gambar yang buat apa, di situ ada ukuran khusus YouTube, ada ya gambar yang akan kita pasang di situ apa, baru kita tulis ya judul yang menarik, terus ada hubungannya dengan tag juga, judulnya sangat dibikin semenarik mungkin. Kita bisa lihat dari channel besar kita di beranda YouTube ada tuh yang banner yang menarik itu apa, cumalis yang menarik itu seperti apa, atau kita lihat apa tutorial YouTube tentang cara membuat banner yang menarik. Situ kita belajar cara membuat banner yang menarik menggunakan Banner Maker. Nah, cara membuat cumalis yang menarik di beranda YouTube. Nah, ketika kita akan menonton itu ya, setelah selesai kita simpan. Nah, kita masuk lagi ke YT Studio. Nah, kita di situ kita buat cumalisnya, kita edit cumalis baru kita simpan. Nah, setelah video sudah diupload, terus kita masuk ke YT Studio, judul sudah menarik, deskripsinya juga sudah sesuai, kata kuncinya juga sudah sesuai, cumalisnya juga sudah, kita publish, habis itu kita simpan. Nah, di situ akhirnya YouTube, video pertama kita tampil di YouTube. Terus setelah tampil, yang nonton siapa ya? Yang nonton ada apa enggak kan gitu? Yang nonton kok enggak ada gitu. Baru misalnya kita tema pertanian. Untuk YouTuber pemula. Kita perlu melihat pertanian, tema yang setema apa, kita menonton channel yang kita pertanian yang udah di atas 10.000 ataupun di atas 500.000 subscriber ya, seperti itu kita tonton, terus kita subscribe di situ. Setelah subscribe kita komen. Kemungkinan kalau kayak
YouTuber besar itu dia jarang membalas komen kita, jarang ya, apalagi kita sebagai pemula, jarang sekali. Tapi biasanya like, jadi komen kita di like sama YouTuber besar. Nah, di situ kita ini sudah menanamkan kerangka di situ, di YouTuber besar itu. Dia tidak menonton, dia jarang menonton karena udah saking sibuknya, karena udah besaran, jarang menonton video kita. Nah, untuk mendapatkan subscriber itu gimana? Kata kunci udah oke, itu paling ada 3 hari masih 0 ataupun 1 itu kan. Kita perlu mengunjungi YouTuber pemula. Kita perlu mengunjungi YouTuber pemula. Jadi yang sesuai dengan kita, misalnya pertanian. Pertanian kita perlu mengunjungi YouTuber pemula, kita kunjungi tentang pertanian, subscribernya baru 10, baru 50, baru 100, baru 500, pokoknya masih di bawah 1000. Kita kunjungi, kita komen, kita like di situ, kita komen itu kan. Terus 1, 2, 3 video baru kita subscribe seperti itu kan. Ntar ada yang balik, ada yang enggak, ada yang balik kan enggak. Tapi usahakan jangan sampai kita menonton di bawah 3 menit, di atas 3 menit. Lebih bagus lagi apa? Kita menonton full durasi. Jadi kalau cuma 10 menit ke bawah kita tonton full durasi. Tapi kalau di atas 5 menit cukup 8 menit kita tonton, itu jam tayangnya sudah masuk ya. Kita tonton tuh YouTuber pemula. Sehari 10 sampai 15 lah kita tonton. Kita tonton supaya ada timbal baliknya kepada channel kita gitu loh kan. Itu modal awal kita itu di situ. Subscriber itu modal awalnya sebagai YouTuber pemula kita situ, mengunjungi sesama pemula. Terus setelah kita kita menonton sesama pemula, menjelang kita udah tidak main, kita nonton YouTube lagi karena kesibukan kita clear history. Clear history kanan atas, terus clear history di situlah. Kita clear history biar bersih kan, seperti itu. Nah, terus kita lihat lagi, misalnya pagi-pagi kita nonton 10 ataupun 12. Nah, setelah itu mungkin sore ataupun siang setelah kesibukan kita lihat YouTube lagi. Video baru 1 tadi ya, video baru 1. Kita lihat YouTube lagi, ternyata ada yang nonton video kita. Salam kenal Bang. Terima kasih atas tutorialnya tentang pertanian itu kan. Kita like. Udah biarin aja. Kita tontonnya kapan kita balasnya, kita like dulu. Terima kasih atas kunjungannya. Itu kan. Semoga bermanfaat itu kan. Contohnya seperti itu kita balasnya. Baru besoknya baru kita tonton. Kita tonton lagi. Padahal tadi kita sudah menonton yang balesi kita itu kan. Sudah menonton, terus dia membalisi kita, dia menonton video kita tonton lagi besok. Memang harus seperti itu langkahnya, stepnya harus seperti itu. Jadi nggak langsung blast. Ntar kita berkunjung sampai 30-40 channel, 50 channel dalam satu hari. Yang masuk ke channel kita cuma berapa? Misalnya yang masuk ke channel kita tuh dari misalnya kita berkunjung 25 channel, kita berkunjung, kita tonton, kita like, subscribe. Yang masuk bisa jadi cuma 5, bahkan 4, bahkan 3. Karena apa? Dianggap apa? Spam. Jadi channel kita tuh oleh YouTube dianggap spam seperti kegiatan yang mencurigakan. Seperti itu. IE-nya YouTube tuh merekam bahwa channel kita itu termasuk spam. Itu bahaya dan hati-hati. Jadi seperti itu, kita sehari kunjungan kita menonton 10 channel itu kan yang pemula gitu. Yang hari pertama mungkin kalau pertama kita udah siap, udah semangat. Hari pertama misalnya kita upload sore hari jam 3 sampai jam 4 sore ataupun jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, kalau pertama biasanya upload terus kan. Sehari 1 aja. Nah, baru besoknya itu kita upload lagi ya jam 3 sampai jam 5 sore itu. Kita upload lagi. Besoknya kita upload lagi antara jam 5 sampai jam 3 sampai jam 5 sore terus. Nah, setelah misalnya
udah ada banyak video, baru kita mungkin agak direnggangkan 2 hari sekali, tapi jamnya sama. Kalau pagi ya pagi jam segitu, antara jam 7 misalnya, antar jam 6 pagi sampai jam 8 pagi ya, seperti itu. Kalau sore hari jamnya sama. Jadi kita masuknya disiplin dan konsisten seperti itu kan. Kita buat videonya juga semangat, uploadnya juga disiplin juga, ntar akan dinilai bagus oleh YouTube. Terus kunjungan sesama pemula juga bagus, kunjungan sesama pemulanya itu akan bagus sekali seperti itu. Tapi kita sambil berjalannya waktu, kita buat video, kita perbaiki, kita tonton lagi video yang kok videoku kurang menarik sih, kadang kalau dulu awal mulanya saya hapus kok jelek banget ya, hapus aja karena belum siap untuk terjun di YouTube, membuat video belum siap, makanya akhirnya saya buang saya hapus aja. Nah, makanya dari awal saya terangkan semangat dulu. Terus semangat Anda tinggal di mana, di desa, di kota, ataupun di semi perkotaan, terus punya keahlian atau enggak. Kalau punya keahliannya apa, misalnya Anda pedagang, dagang apa, bisa dibuat konten YouTube seperti itu. Keahliannya memasak, bisa di konten memasak, bisa dibuat konten memasak. Nah, jadi seiring berjalannya waktu kita semangat, kita sambil melihat channel besar tentang video yang satu tema dengan kita. Oh ternyata begini tuh buatnya, oh videonya begini tuh, makanya banyak pengunjungnya kan seperti itu. Nah, terus kunjungan sesama pemula, pada dasarnya youtuber besar juga dari nol, mereka juga berjibaku jatuh bangun, berkunjung sesama pemula juga. Ada yang lewat sosial media, ada yang ikut grup, ada yang di-share ke sosial media, ikut grup, ataupun berbayar juga ada juga seperti itu. Pokoknya banyak kisahnya gitu kan. Jadi setelah video itu kita upload, terus mulai kita perbaiki. Nah, terus ada lagi satu hal, kita perlu optimasi channel YouTube kita, di channel utama kita itu di mana, di Google Chrome. Kita klik Google Chrome, setelah klik Google Chrome kita lihat tuh di Google Chrome itu channel kita buka, terus kita itu desktop, itu kalau pakai HP Android ya, terus kita klik channel kita, terus setelan tapi di Google Chrome ya. Nah di situ yang deskripsinya kita itu kita tulis di situ. Terus kata kuncinya juga, kata kunci utamanya kan ada juga di situ. Kita optimasinya di Google Chrome, banyak tutorial tentang itu. Sehingga web kita tuh betul-betul udah lengkap gitu. Yang dari Google Chrome tuh jadi dalemannya web kita tuh udah sesuai, kata kuncinya bla bla bla, deskripsinya seperti itu udah. Jadi kita tenang gitu kan, kita tenang. Nah, terus ada lagi yang perlu kita perhatikan tuh update aturan YouTube. Jadi update aturan YouTube sehingga kita tidak ketinggalan ya. Kita tidak ketinggalan aturan YouTube yang kita yang ada sekarang itu belum tentu ntar 3-4 bulan lagi itu sama. Kadang banyak perubahan, kadang mendadak juga perubahannya. Kita selalu update aturan YouTube-nya itu bagaimana gitu loh. Misalnya pada saat mau pengajuan monetisasi, terus konten berulang, terus kenapa bisa konten berulang, itu monetisasi gimana gitu kan, aturannya bagaimana, termasuk 1000 subscriber, 4000 jam tayang, itu aturannya ada dari YouTube. Kita perlu update ya, kita perlu update dan selalu update, sehingga kita langkah kita untuk terus mengembangkan channel kita itu sesuai dengan aturan YouTube yang ada gitu. Kita perlu update, kita ngerti gitu loh. Jadi langkah kita tuh tambah optimis gitu loh. Ternyata begitu udah subscriber udah banyak,
dan tayang udah banyak, ternyata kita banyak videonya yang melanggar aturan. Itu sangat berbahaya. Itu jangan sampai kejadian seperti itu kepada teman-teman YouTuber pemula. Jangan sampai kejadian seperti itu. Oke, kita minum teh dulu, teh hangat, teh tubruk ya. Saya suka, selain kopi hitam, saya suka teh tubruk. Alhamdulillah. Jadi kita sebagai YouTuber pemula, kita perlu update yang namanya aturan YouTube itu kadang saat beberapa bulan terakhir ini sering berubah ya. Dimana kenapa aturan YouTube itu semakin ketat? Karena di Indonesia saja, di Indonesia itu penonton YouTube itu menurut data Indonesian ID itu 139 juta penonton YouTube. Jadi kesempatan buat para YouTuber pemula untuk membuat konten YouTube. Jadi prospeknya saat ini bagus ya. Kalau dulu sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu itu awalnya kan Friendster ya. Terus dia meredup blog. Jadi banyak berlomba-lomba bikin blogspot itu kan. Blogspot, terus ada yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris, blogspot. Terus dari blogspot itu kalau blogspot itu kita tenar itu kita bisa pasang ada iklan, ada iklan yang masuk ke blogspot itu kan. Nah, blogspot, setelah blogspot akhirnya masuk lagi web. Ya, blogspot bersama dengan web. Blogspot yang gratisan, web itu yang berbayar ya. Itu juga ketika web kita itu tenar tentang pendidikan, tentang alam, tentang lain-lainnya, itu kalau web kita banyak yang nonton, yang klik, itu ada iklan, kita dapat penghasilan dari situ. Termasuk tadi blogspot itu dari situ saya juga pernah bahkan beli tutorialnya tahun 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, itu sekitar 1,5 1.500.000, besar sekali pada saat itu ya. Tapi itu arahnya ke blogspot yang menjual ataupun share barang-barang Amazon ya. Di situ berbahasa Inggris semua. Saya nggak bisa ngikutin, tutorial sudah saya beli, saya coba bikin blog siang malam sampai berminggu-minggu, ternyata tidak bisa tidak bisa ngikutin akhirnya. Tapi saya pantang menyerah, saya dasarnya udah ada, bikin blogspot bisa. Akhirnya saya punya usaha samping, saya masih bekerja saat itu, usaha sampingan jual tas kulit branded second ya. Tas kulit branded second itu lewat Facebook, Instagram nggak begitu bisa. Akhirnya kita ini sedikit cerita tentang itu ya, tentang dunia digital ya. Lewat Facebook ya laku, tapi akan lebih bagus lagi gini Pak, pakai web karena lebih profesional. Akhirnya saya kursus tentang web di daerah Bogor, Jawa Barat ya. Dulu ketika saya tinggal di Bekasi itu saya kursus di Bogor. Ini saya bikin web, saya optimasi web supaya supaya tren di Google nomor 1, nomor 2, nomor 3. Web gratis, saya beli web sekitar 500 sampai 600 ribu untuk jangka waktu 1 tahun. Tapi kan di Google itu web itu masuknya gratis. Saya tidak berbayar karena saya tidak pasang iklan Google Ads kan, seperti itu. Akhirnya pakai kata kunci, kalau di YouTube sekarang tag ya. Kalau di web dulu kata kunci. Akhirnya saya bisa sekitar 1,5 sampai 2 tahun itu web saya 5 besar. 5 besar, kadang nomor 2, kadang nomor 3, karena nomor 1 tetap dipegang oleh Google Ads, yang pasang iklan di Google Ads. Nah, saya di bawahnya itu tas kulit second dulu kan. Tas kulit bekas itu pasti nomor web saya yang muncul. Dari situ penjualan banyak. Nah, penjualan banyak dari situ. Itu web. Nah, akhirnya setelah web agak meredup muncullah yang namanya YouTube.
YouTube. Tapi pada situ udah ada YouTube, cuma belum setenar web sama blogspot pada saat itu kan. Munculnya YouTube saya nggak ngerti, sempat diajarin tapi juga nggak dong, namanya nggak ngerti dan saya juga nggak mau gitu kan. Nah, akhirnya ketika saat ini nih, berapa bulan terakhir ini, beberapa tahun ini, tapi khususnya 6 bulan terakhir ini saya mulai belajar YouTube, bagaimana caranya buat channel YouTube, terus dan bla 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 itu. Kayaknya yakin saya, ternyata kabar terakhir mengatakan bahwa penonton YouTube di Indonesia itu 139 juta penontonnya. Sementara YouTuber Indonesia yang sukses itu baru ribuan. Kenyataannya seperti itu. Kita bisa lihat di Social Blade YouTube itu, data yang ada itu baru ribuan yang di Indonesia. Jadi peluang untuk YouTuber pemula itu sangat besar sekali. Makanya setelah channel itu tadi jadi, upload video sudah, upload lagi, terus kata kunci apa sudah kita turutin. Jadi aturan-aturan YouTube itu udah kita turutin kan, seperti itu. Dengan kata kunci, terus videonya yang bagus, judulnya juga menarik, jurnalisnya juga menarik gitu. Tapi di situ kok kenapa channel kita kok masih sepi saja? Ada apa dengan channel kita gitu kan? Kunjungan sesama pemula juga sudah gitu kan. Tapi kok masih sepi gitu. Ya memang untuk YouTuber pemula harus berjibaku, harus semangat terus. Tapi dengan dasar tadi ya, nomor pertama itu semangat, terus kita temanya juga udah kita tentukan satu. Ini tema ini kan, seperti itu. Baru setelah itu kita buat video kok masih sepi juga. Ternyata ada kekurangan dari channel kita tuh. Kenapa? Kurangnya apa? Jadi channel kita itu tidak ditonton oleh orang karena kata kuncinya itu, salah satunya ya, kata kuncinya itu sudah banyak dipakai orang. Misalnya 1, 2, 3, 4 channel kita masih ke urutan 100 gitu kan, kata kunci itu. Kecuali kata kuncinya agak panjang, ditambah kata-kata, kalau di web itu kata kunci turunan, misalnya mancing ikan gitu kan, banyak itu penontonnya. Terus mancing ikan lele, nah dengan mancing ikan itu penontonnya lebih banyak mancing ikan. Apalagi kalau mancing lebih banyak lagi. Misalnya kalau mancing 1 juta, mancing ikan misalnya 900.000 penonton. Nah mancing ikan lele ini mungkin cuma 700.000, masih 700, masih banyak juga. Nah, akhirnya kita bikin lagi mancing ikan lele di rawa. Nah, itu agak sedikit lagi gitu, seperti itu. Kalau di web dulu seperti itu, di YouTube juga nggak jauh beda sebetulnya, ada kemiripan di situ. Nah, kita dari kata kunci udah kalah sama web besar, sama web yang skema kita yang lebih duluan itu. Akhirnya ketika kita buat mancing ikan lele, yang muncul kemudian kita nggak muncul. Makanya akhirnya dibikin judul yang menarik, mancing ikan lele di rawa Lumbu misalnya. Mancing ikan lele langsung dibakaran gitu. Mungkin web kita yang muncul. Bukan web, maksudnya YouTube kita, channel kita, video kita yang muncul gitu kan. Karena kata kunci turunan akhirnya yang berlaku di sini gitu kan. SEO-nya seperti itu. Jadi ada kata kunci dasar, ada kunci turunan, itu nggak jauh beda sama web. Saya amati seperti itu. Nah akhirnya setelah itu ya makanya kita lihat dulu ini di Google Trend itu kan ada itu kata kunci itu yang cocok dengan tema kita tuh apa gitu lah. Kata kunci apa yang paling cocok kan, seperti itu. Baru kita terapkan. Kita setelah kata kunci kita kalah. Terus jurnalis sudah bisa seimbang, judul udah bisa seimbang, deskripsi udah bisa seimbang. Kata kunci kita kalah sama yang dulu-dulu gitu kan. Karena kurang menarik kan, seperti itu kan.
Nah, tapi untuk jangka panjangnya tetap tetap berlaku itu kata kunci itu. Untuk jangka panjangnya tetap tetap berlaku. Makanya kita di stack itu kita perlu apa namanya, kita perlu isi bla 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 ke bawah itu tetap berlaku. Cuma nggak apa namanya, nggak fokus itu gitu kan. Nah, terus ada lagi, ternyata video kita tuh kekurangannya adalah video kita, channel kita belum terkait sama channel yang besar. Tuh, jadi channel apa, channel besar. Ini channel kita cuma segini. Belum ada keterkaitan seperti itu. Belum ada keterkaitan. Akhirnya ada cara, gimana caranya supaya channel kita terkait gitu kan. Supaya channel kita terkait itu adalah salah satunya ya kita mengkaitkan, kita akhirnya kita berusaha untuk mengkaitkan channel besar itu sama channel kita. Kita tonton channel besar, kita subscribe, kita komen, walaupun channel besarnya tidak menonton kita tidak masalah, yang penting kita udah nonton, udah subscribe, udah komen, seperti itu. Terus sesama pemula juga kita berkunjung, kita nonton, kita subscribe, kita komen sebagai modal dasar kita, kerangka channel kita kan seperti itu. Nah, untuk mengkaitkan channel besar dan channel kita yang kecil, yang masih pemula ini, masih hijau ini istilahnya, itu kita ada beberapa trik ya. Jadi salah satunya adalah kita menonton video channel besar dan channel kita, supaya ada keterkaitan antara channel kita yang baru kita buat ini, baru sebulan 2 bulan, sama channel besar yang satu tema. Ada keterkaitannya, gimana caranya? Ya salah satunya kita sekarang yang lagi booming itu adalah trik upload video. Salah satunya itu. Jadi setelah video kita itu bagus, temanya satu tema, video kita bagus, kata kunci bagus, tag ataupun kata kuncinya bagus, judulnya juga menarik, jurnalisnya juga menarik. Sesama pemula sudah berkunjung, tapi masih sangat lambat perkembangannya. Makanya salah satunya ada trik mengaitkan channel kita yang masih kecil itu dengan channel besar, mengkaitkan gitu kan, yang satu tema ya. Mengkaitkan itu ada trik upload video, tuh trik upload video. Nah, terus ada lagi kita pakai super tank. Jadi kita nonton channel besar, kita kasih super tank 20.000, 40.000, 50.000 ataupun 100.000, $1, $2, $3 istilahnya kan. Antar channel kita salah satu videonya akan di-share di komunitas channel besar. Nah, dari situlah akhirnya kita ada keterkaitan channel kita sama channel yang satu tema ini. Nah, akhirnya datanglah pengunjung ke channel kita ini. Pengunjung ke channel kita itu datang gitu kan. Datang menonton channel kita. Karena sudah dipromosikan sama channel besar ini. Kita kasih super tank. Seperti itu. Nah, ada lagi kalau sudah trik upload video misalnya. Trik upload video kalau trik upload video itu kita kan perlu YouTube cadangan. Jadi kita punya satu channel YouTube, usahakan kita punya 5-10 channel YouTube cadangan. Tapi yang aktif ya. Dikatakan aktif itu karena apa? Karena kita buat email baru, terus kita buat YouTube channel yang baru. Misalnya channel kita channel A, kita punya channel B, C, D, E, channel B nih kan, channel B. Kita aktifkan membuat sebuah channel YouTube. Untuk sementara kita supaya aktif kita buat nonton channel besar. Sehari 2 hari kita buat nonton channel besar. Nah, baru setelah itu bisa digunakan untuk trik upload video. Salah satunya apa? Caranya apa? Kita menonton channel besar terus video kita 3, sama channel besar ditutup sama channel besar 1. Nah, tujuannya apa? Tujuannya
agar ada keterkaitan antara channel kita ini sama channel besar ini, ada keterkaitan. Akan tetapi ditontonnya melalui channel YouTube cadangan kita. Itu salah satu trik upload video seperti itu. Akhirnya ada keterkaitan karena video kita itu ada di berandanya YouTube besar. Di bawahnya itu ada. Kalau kita, tapi itu pun trik upload video itu kita akan merasakannya ketika kita melakukannya tiap hari. Kita setiap hari itu 1,5 sampai 2,5 jam cukup ya. Tiap hari, terus kita akan merasakannya 1 sampai 2 bulan baru kita merasakan. Jadi baru 1 minggu trik upload video jarang, belum terkait sama channel besar ini. Kita belum terkait. Nah, sebetulnya juga dari dulu juga sudah ada mirip juga istilahnya. Jadi kalau sekarang itu karena bahasa aja ya, bahasa oplos video, jadi kurang bagus mungkin di masyarakat ya. Sebetulnya ada itu mengkaitkan video, tapi kan susah orang mengucapkan itu kadang nggak dong itu kan. Kalau upload video kecil sama besar orang udah ngerti. Tapi kalau mengkaitkan video besar sama kecil kadang banyak juga yang nggak ngerti, nggak paham itu. Sebetulnya udah ada itu. Bahkan channel besar, channel kecil banyak yang udah ngerti tentang hal ini gitu kan. Jadi trik upload video itu mengkaitkan juga. Ini video kita itu bisa muncul di beranda. Akhirnya berkunjung ke tempat kita. Sama dengan tadi kita tonton channel besar. Setelah kita tonton channel besar, kita kasih super thank, kita like, kita komen, terus kita kasih super thank 20.000, 40.000 ataupun 5.000, 50.000. Akhirnya channel kita dipromosikan di channel besar tadi seperti itu. Nah, super thank sudah, trik upload video sudah. Apakah masih ada lagi? Masih ada lagi, yaitu channel kita yang masih kecil ini kita promosikan di Google Ads. Di Google Ads kita bayar mahal, tapi kalau udah kita yakin, hitungannya yakin, oke saja. Jadi itu hitungannya kan per video, untuk cara pemasakannya seperti apa itu banyak tutorialnya. Jadi kita supaya cepat berkembang, kita pasang di Google Ads. Karena apa? Karena Google Ads itu akan menyebarkan video kita itu ke tempat-tempat yang satu tema dengan video kita gitu loh. Seperti itu. Akan menyebarkan. Walaupun pada akhirnya subscriber yang masuk ke channel kita, kenyataan yang ada itu kadang tidak satu tema. Banyak kan saya alami udah 1 tahun ini tidak satu tema. Yang masuk ke kita itu tidak satu tema kebanyakan. Misalnya kita berkunjung ke channel satu tema sesama pemula ada 20. Sama kita berkunjung ke channel yang tidak satu tema nih, ada kita misalnya tutorial nih kan, tutorial servis motor gitu bisa. Kita berkunjung ke memasak, memancing, pemandangan alam, terus wisata gitu kan. Ada 20 ya, ada 20. Terus kita berkunjung juga ke channel servis motor yang pemula ada 20. Ada kemungkinan yang servis yang sesama satu tema itu yang masuk bisa jadi nggak nyampe 10, 5 ataupun 6 yang masuk. Tapi yang tidak satu tema kemungkinan dia ingin mengerti, itu bisa jadi di atas 10. Kenyataannya ada seperti itu. Dan sesama pemula itu kita ya tetap wajib mengunjungi kembali. Karena subscriber itu adalah pelanggan. Subscriber itu adalah pelanggan. Dan yang namanya pelanggan itu dia membeli 2-3 kali, itu dikatakan pelanggan ataupun subscriber. Enggak cuma nonton sekali, habis itu subscribe, hilang. Masih spam. Ketika dia nonton 2 kali, 3 kali baru itu
jadi subscriber tetap. Jadi subscriber tetap. Makanya sesama pula sangat penting, sesama pemula sangat penting. Walaupun itu tidak satu tema. Untuk kita sebagai YouTuber pemula berkunjung sesama pemula yang tidak satu tema, apakah penting? Sangat penting sekali. Tetap sangat penting untuk kerangka channel kita. Karena apa? Kita masarin channel kita itu lewat Super Tank, lewat Trick of Close Video, lewat Google Ads. Ketika yang masuk ke kita subscribernya belum tentu satu tema. Kita tutorial yang masuk masak-memasak, mukbang, pemandangan alam, seperti itu. Belum tentu satu ini. Karena apa? Subscriber kita, penonton kita itu yang 139 juta, dia juga nonton ini, nonton itu. Nonton apa? Tutorial, misalnya tutorial YouTube, nonton tutorial service HP, terus nonton pemandangan alam. Jadi nonton punya kita, subscribe ke kita kan, seperti itu. Makanya saling keterkaitannya ini. Tapi kita tetap mengkaitkan video kita yang satu tema, yaitu video kita agar berkembang itu makanya dikaitkan dengan channel besar yang satu tema. Dengan Super Tank tadi, terus apa tuh namanya? Kalau itu Super Tank itu nggak dipaksa, tidak memaksa. Kita kasih ya nggak apa-apa, enggak juga tidak masalah. Tidak masalah. Baik-baik kok, banyak orang baik kok di Indonesia. Super Tank sudah mengkaitkan dengan video besar. Trick of Close Video juga sudah mengkaitkan supaya video kita booming. Akhirnya apa? Akhirnya Google Ads juga sudah. Akan tetapi itu tadi, sesama pemula tetap saling berkunjung walaupun tidak satu tema. Makanya sebagai YouTuber pemula kita harus ngerti perkembangan YouTube sekarang itu seperti apa sih, aturannya seperti apa, penonton yang masuk kepada kita tuh bagaimana kan, seperti itu. Jadi sekarang udah banyak juga yang kena juga konten berulang, bahkan video sendiri kita upload lagi ada yang kena juga karena tidak kita edit, seperti itu, konten berulang. Terus ada lagi aturan-aturan YouTube yang misalnya mukbang menyebabkan bahaya bagi kesehatan, itu juga udah mulai diincar juga kan. Tuh ada lagi tentang berburu misalnya burung ataupun hewan dibuat video, ditembak, bla 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 bla, semuanya direkam, akhirnya itu berbahaya juga. Itu masuknya ke ada aturan tersendiri, itu juga itu berbahaya juga, seperti itu. Jadi kita ikutin aja lah, kita nurut aja gitu loh kan, kita nurut aja aturan yang terbaru seperti apa gitu. Terus ada lagi monetisasi, misalnya kita udah tercapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita ngajukan monetisasi terus kita ditolak, kita bisa mengajukan lagi. Kalau tahun kemarin itu 30 hari kita ngajukan lagi, tapi sekarang ada aturan terbaru, bisa mengajukan lagi setelah 90 hari. Oh udah, ikutin aja ya. Karena apa? Karena YouTuber baru itu banyak bermunculan, persaingan semakin ketat. Akan tetapi di sana siapa yang semangatnya menurun, itulah yang akhirnya betul-betul nggak jadi YouTuber lagi. Karena dengan aturan ini takut, aturannya kita kerja di di perusahaan aja aturannya banyak kok. Saya pernah bekerja di perusahaan Jepang, aturannya banyak kok. Telat 5 menit SP, karena seperti itu. Makanya YouTube juga mengetatkan aturan karena banyak sekali peminat peminat YouTuber baru itu, yang menjadi YouTuber baru itu banyak sekali, seperti itu. Kita perlu update aturan-aturan terbaru dari
dari YouTube itu, sehingga ya itu tadi yang saya katakan tadi, kita lancar-lancar aja dengan aturan ini, kita ikut aturan yang sesusah apapun kita ikut, kecuali YouTube itu ada aturan besok mau ditutup itu kan lain halnya seperti itu. Jadi dengan aturan-aturan yang ada tuh kita lebih semangat lagi untuk membuat konten YouTube, dari pengambilan video yang sesuai dengan aturan YouTube, terus termasuk judulnya, kata kuncinya, yang tidak boleh mana, yang boleh mana, yang sesuai mana, kan seperti itu. Begitu juga dengan pengembangan video kita agar cepat terkenal itu bagaimana itu kan ada juga aturannya yang masih bisa kita kerjakan, ya bisa kita kerjakan seperti itu. Kan enak kalau seperti ini, itu kan enak, kita ngerti, kita perlu update dan update seperti itu. Nggak jauh bedanya ketika dulu itu blogspot web juga harus update terus, karena ketika kita melanggar aturan bisa jadi di banned, adanya kan banned. Termasuk ada lagi aturan Google yang mengatakan email yang tidak aktif selama beberapa tahun itu akan dihapus. Nah, ketika email itu emailnya YouTube kita kan berbahaya juga. Makanya email utama, email cadangan perlu kita cek selama sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali, kita cek ini masih aktif atau enggak. Kalau enggak, kita kirim ke email lainnya, kan seperti itu bisa. Itu sangat bisa kita laksanakan. Nah, terus juga untuk yang channel-channel utama itu perlu verifikasi pakai nomor HP, pakai email, dan itu kita perlu verifikasi 2 langkah. Itu sangat perlu, karena ketika channel kita besar itu yang ditakutkan channel kita diambil orang. Ada beberapa kasus channel besar kan akhirnya channelnya diambil alih oleh orang lain. Itu juga kerugian yang besar lah buat kita seperti itu. Verifikasi PIN itu perlu sekali. Apalagi ketika kita sudah monet, sudah mulai mengejar dolar, itu channel kita aman. Oke, semangat kepada YouTuber pemula, selamat mengejar dolar dan meraih dolar-dolar yang ada. Terima kasih telah menonton video Budi Tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.